Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang garis singgung lingkaran. Materi ini merupakan materi matematika SMP kelas 8. Dalam video ini kita akan bagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah materi pengantar, yang kedua adalah soal dan pembahasan, dan ditutup dengan beberapa soal latihan yang bisa kalian kerjakan secara mandiri. Baik, kita mulai dengan materi pengantar. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Garis yang dimaksud di sini adalah garis lurus. Ada 3 kedudukan. Yang pertama, garis memotong lingkaran di 2 titik. Ini gambarnya. Jadi garis biru ini memotong lingkaran P di 2 titik. Ini titik pertama. Titik potong kedua adalah ini. Yang kedua, garis menyinggung lingkaran, atau bisa kita sebut garis memotong lingkaran di 1 titik. Ini gambarnya. Jadi ini ada garis lurus yang memotong lingkaran P di 1 titik di sini. Dan yang ketiga, garis tidak memotong lingkaran. Ini gambarnya. Jadi di sini ada garis lurus yang sama sekali tidak memotong lingkaran. Kemudian garis singgung. Pengertian dari garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di 1 titik. Kemudian garis singgung lingkaran tegak lurus dengan diameter atau jari-jari lingkaran. Dan yang ketiga, titik potong garis singgung dengan lingkaran disebut titik singgung. Adapun sifat-sifat garis singgung, yang pertama adalah garis singgung lingkaran memotong lingkaran di 1 titik, dan yang kedua garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari lingkaran di titik singgungnya. Kita lihat gambarnya agar lebih memahami. Di sini ada garis G, merupakan garis singgung lingkaran O, disebut lingkaran O karena titik pusatnya adalah titik O, dengan titik singgungnya adalah titik B. Jadi garis G ini memotong lingkaran O di titik B. Titik B ini kita sebut titik singgung. Kemudian garis G atau garis singgung lingkaran ini tegak lurus dengan jari-jari OB tepat di titik B, di titik singgungnya. Yaitu tegak lurus artinya membentuk sudut 90 derajat. Kemudian kita lanjutkan dengan garis singgung persekutuan. Ada 2 jenis garis singgung persekutuan. Yang pertama garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran, dan nanti yang kedua adalah garis singgung persekutuan dalam 2 lingkaran. Kita mulai dengan garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran. Ini gambarnya. Jadi garis AB ini, ya, garis AB ini merupakan garis singgung persekutuan luar lingkaran M dan lingkaran N. Garis AB atau kita sebut sebagai D di sini dilambangkan. Nah, adapun untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar, bisa kita lihat penjelasannya di sini. Jika jarak antara kedua pusat lingkaran adalah P, jadi jarak pusat lingkaran M dan N itu jaraknya P, sedangkan panjang jari-jari lingkaran M itu kita anggap sebagai R besar, dan panjang jari-jari lingkaran N adalah R kecil, maka panjang garis singgung persekutuan luar dirumuskan sebagai berikut, bahwa D itu sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi R besar kurang R kecil kuadrat. Kita lihat. Jarak antar pusat kuadrat dikurangi selisih jari-jari dikuadratkan. Kita lihat yang kedua, garis singgung persekutuan dalam. Gambarnya seperti ini. Jadi posisi garis singgungnya berada di antara kedua lingkaran. Ya, disebut garis singgung persekutuan dalam. Adapun cara menghitung garis singgung persekutuan dalam itu mirip dengan garis singgung persekutuan luar, bahwa panjang garis singgung persekutuan dalam adalah akar dari jarak antar pusat kuadrat P kuadrat dikurangi jumlah jari-jari dikuadratkan. Jadi perbedaannya di sini. Kalau di garis singgung persekutuan luar, ini selisih dari jari-jari, jadi R besar kurang R kecil. Kalau untuk garis singgung persekutuan dalam, ini dijumlahkan R tambah R kecil. Mudah ya? Kita lanjut dengan soal dan pembahasan. Nomor 1. Panjang jari-jari sebuah lingkaran 5 cm. Jarak titik A di luar lingkaran dari pusat 13 cm. Jadi titik A berada di luar lingkaran,
Adapun jarak titik A dengan pusat lingkaran adalah 13 cm. Hitunglah panjang garis singgung lingkaran yang melalui titik A. Kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi ada lingkaran dengan jari-jari 5 cm, kemudian ada titik di luar lingkaran yang berjarak 13 cm terhadap pusat lingkaran. Pertanyaannya adalah berapa panjang garis singgung lingkaran yang melalui titik A. Jadi yang ditanya adalah AB berapa panjangnya. Kita lihat di sini OBA membentuk segitiga siku-siku. Ya. Jadi ada hubungannya nanti dengan rumus Pitagoras. Ya, karena segitiga OBA merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku rumus Pitagoras bahwa kuadrat sisi terpanjang yaitu OA kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dua sisi tegaknya yaitu OB kuadrat dan AB kuadrat dijumlahkan. Atau boleh kita tulis karena yang kita cari adalah AB, AB kuadrat adalah OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Jika kedua ruasnya kita akarkan, maka AB kuadrat menjadi AB, sementara ruas kanan menjadi akar OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai yang sudah diketahui. Karena OA-nya adalah 13, berarti akar 13 kuadrat, OB-nya 5, dikurangi 5 kuadrat. Kita peroleh akar 169 dikurangi 25, yaitu akar 144, artinya panjang AB adalah 12. Jadi, panjang garis singgung lingkaran yang melalui titik A adalah 12 cm. Kita lanjut dengan soal nomor 2. Pada gambar di bawah ini, kita lihat gambarnya dulu ya. Pada gambar di bawah, PR dan QR merupakan garis singgung lingkaran. PR dan QR merupakan garis singgung lingkaran. Panjang OP itu 15 cm, jadi jari-jari lingkarannya 15 cm, dan panjang PR-nya 20 cm. Pertanyaannya, tentukan panjang PQ, dan yang kedua, tentukan panjang OT dan TR. OT dan TR, PQ yang ini. Kita lihat pembahasannya. Di sini Bapak akan membahas bagian A-nya, untuk B-nya bisa dicoba sendiri. OR, ya kita perhatikan, ini adalah OPR membentuk segitiga siku-siku, karena PR ini garis singgung, otomatis dia tegak lurus terhadap jari-jari di titik singgungnya. Jadi OPR adalah segitiga siku-siku, sehingga panjang OR, sisi terpanjang, adalah akar dari OP kuadrat ditambah PR kuadrat. Kita substitusikan angkanya, akar dari 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Akar 225 ditambah 400, yaitu akar 625. Jadi panjang OR adalah 25. Nah, pertanyaannya adalah berapa panjang PQ? Kalau kita perhatikan, PQ itu terbagi menjadi dua bagian sama panjang, yaitu PT dan TQ. Ingat ya, sifat dari layang-layang. Ini POQ. Ya, kita manfaatkan rumus luas segitiga untuk mencari PT. Ya, luas segitiga OPR itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, boleh kita tulis seperti ini. Luas segitiga OPR itu setengah kali alasnya OR, tingginya PT. Boleh juga kita menganggap karena ini OPR segitiga siku-siku, maka luas segitiga OPR adalah alasnya OP, tingginya PR. Jadi setengah kali OP kali PR. Sekarang tinggal kita substitusikan nilai yang sudah diketahui. OR diganti 25, OP diganti dengan 15, dan PR diganti dengan 20. Jadi ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama mencari luas segitiga. Sehingga bisa kita tulis PT itu adalah 300 per 25. Silahkan kalian hitung, nanti diperoleh PT-nya adalah 12. Nah, kalau PT 12, otomatis TQ juga 12. Sehingga panjang PQ adalah PT tambah TQ, 12 tambah 12 sama dengan 24. Jadi panjang PQ adalah 24 cm. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dua lingkaran berjari-jari 11 cm dan 4 cm. Jarak kedua lingkaran 10 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut. Ingat ya, di sini jarak dua lingkaran, bukan jarak antar pusat. Jadi harus hati-hati.
Kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Yang dimaksud jarak antar lingkaran itu seperti ini. Ini yang 10 cm. Ya, di sini ada lingkaran pertama, panjang jari-jarinya 11 cm. Lingkaran kedua panjang jari-jarinya 4 cm. Sehingga dari sini bisa kita tentukan bahwa jarak antar pusatnya adalah 11 tambah 10 tambah 4, yaitu 25 cm. Ya, kita lihat pembahasannya. Untuk garis singgung persekutuan luar, bahwa AB sama dengan akar OP kuadrat dikurangi R min R kuadrat. Jadi OP itu jarak antar pusatnya, sementara R besar dan R kecil adalah jari-jari kedua lingkaran. Kita substitusi saja. Jarak antar pusatnya tadi 25 kuadrat dikurangi 11 dikurangi 4 kuadrat. Sehingga kita peroleh 625, 11 kurang 4 itu 7 dikuadratkan 49. 625 dikurangi 49 kita peroleh 576. Akar dari 576 adalah 24. Jadi panjang garis singgung persekutuan luar adalah 24 cm. Sementara untuk garis singgung persekutuan dalam, kita hanya mengubah sedikit rumusnya, bahwa panjang C ke D, ya, panjang C ke D itu adalah OP kuadrat dikurangi R tambah R. Perhatikan perbedaannya. Kalau garis singgung persekutuan luar, ini selisih dari jari-jari, sedangkan garis singgung persekutuan dalam, jumlah dari jari-jari. Lanjutkan, substitusi angka yang sudah diketahui. Ya, jadi di sini 11 tambah 4, berarti 15. 15 kuadrat itu 225. 625 dikurangi 225 diperoleh 400, maka akar 400 adalah 20. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalam atau C ke D itu adalah 20 cm. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 diketahui dua buah lingkaran berpusat di M dan N dengan panjang MN sama dengan 17 cm. Lingkaran M berjari-jari 10 dan lingkaran N lebih kecil dari jari-jari lingkaran M. Maka jika panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran adalah 15 cm, berapa panjang jari-jari lingkaran N? Jadi di sini jari-jari lingkaran yang kecil belum diketahui panjangnya, kita cari. Baik, kita lihat pembahasannya. Ya, diketahui bahwa panjang garis singgung persekutuan luar itu AB sama dengan 15 cm. Maka panjang garis singgung persekutuan luar bisa kita tulis rumusnya seperti ini. Akar dari jarak kuadrat dari jarak antar pusat dikurangi selisih atau kuadrat selisih jari-jarinya. Kita substitusikan. Akar dari 17 kuadrat dikurangi 10 dikurang R dikuadratkan sama dengan 15. Kalau kedua ruas kita kuadratkan, kita peroleh di sini akarnya menjadi hilang setelah dikuadratkan, sehingga di dalamnya tinggal 17 kuadrat yaitu 289 dikurangi 10 dikurangi R dikuadratkan sama dengan 15 kuadrat 225. Sehingga 10 dikurang R dikuadratkan itu sama dengan 289 dikurangi 225 yaitu 64. 64 itu merupakan kuadrat dari 8. Berarti 10 dikurangi R itu sama dengan 8. Sehingga kita peroleh R-nya adalah 2. Jadi jari-jari lingkaran yang kecil yaitu lingkaran N adalah 2 cm. Kita lanjutkan ke nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 4 buah lingkaran. Anggap saja ini adalah penampang dari pipa, ya, yang diikat dengan tali berwarna merah. Pertanyaannya, jika panjang jari-jari lingkaran semua sama, yaitu 21 cm, pertanyaannya adalah berapa panjang tali lilitan? Minimalnya ya, berapa panjang tali yang berwarna merah ini? Kita lihat pembahasannya. Ya, kita gambar ulang seperti ini. Perhatikan bahwa panjang tali bagian AB itu sama panjang dengan CD, sama panjang dengan EF, sama panjang dengan GH. Panjangnya sama dengan 2 kali jari-jari, berarti sama dengan diameter. Berapa diameternya? 2 kali jari-jari, berarti 2 kali 21, yaitu 42 cm. Kemudian panjang busur BC, ya, BC ini, busurnya yang melengkung ini, sama dengan panjang busur DE, sama dengan panjang busur FG, sama dengan panjang busur HA, itu seperempat lingkaran yang kalau dijumlahkan jadi satu lingkaran. 22/7 kali 42 sama dengan 132 cm. Sehingga dengan mudah kita bisa cari panjang tali lilitan adalah jumlahkan semua.
AB tambah CD tambah F tambah GH berarti ada 4 kali diameter ditambah 132 sama dengan 300